tuh sore sekitar jam 6 gitu sudah ada di hotel karena bisa keluar keliling-keliling di sekitar hotel kita ataupun free time ya, mau ke tempat belanja, mau ke tempat mana-mana pun dekat ya, bisa sendiri ya. Karena kalau ya kawasan itu kawasan masjid indah. Jadi banyak orang-orang India ya di kawasan sana ya. Okey, sekarang kita berada di kawasan lapangan ataupun dataran. Jadi ini dahulunya pusat kota Kuala Lumpur ya. Jadi kalau dilihat ya didirikan oleh Sultan Selangor ya. Jadi Kuala Lumpur ini dahulu adalah dalam provinsi ataupun negeri Selangor ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat juga, nah ini enggak jelas ya. Yang paling tinggi ya di Malaysia di sebelah kanan ini, di kelilingnya itu semuanya adalah bendera 14 buah negeri yang kita ada ya. Nah, jadi kalau kita lihat bendera Malaysia itu, bendera Malaysia dia ada 14 jalur ya, merah putih, menandakan 14 buah negeri ataupun provinsi yang ada. Jadi Kuala Lumpur ini adalah sebagai ibu kota ya, yaitu dipanggil wilayah persekutuan, Federal Territory. Benderanya yaitu, kalau kita lihat di gedung itu di Kuala Lumpur itu, gedung itu ya, yang ada bendera merah, biru serta kuning, itu bendera Putrajaya serta Labuan. Labuan ini berada di Sabah, di pulau di Kalimantan itu ya. Jadi fungsinya beda. Kalau Kuala Lumpur untuk sebagai ibu kota Malaysia, sebagai pusat perdagangan atau bisnis ya. Kenapa? Karena dia satu pulau kecil ya, dia ada pelabuhan di sana dan di situlah ditempatkan ya, diberikan authority kepada untuk bisnis, lebih kepada bisnis dan perdagangan. Okey, kalau kita lihat di sebelah kiri ini ya, inilah dahulu Kuala Lumpur City Centre-nya dahulu, KLCC ya. Jadi kalau rata-rata kalau lokal ya, kalau sebut saja KLCC itu merujuk kepada Menara Kembar ya. Kerana apa? Setelah kita ada Menara Kembar itu, jadi titik Kuala Lumpur City Centre itu daripada kawasan sini ya diubah ke kanan ini adalah Masjid Negara ya, dan di sebelah di hadapan kita ini ya, ini stesen kereta ya, stesen kereta Kuala Lumpur yang dahulu sekarang sudah dijadikan sebagai kantornya saja. Jadi sekarang semuanya dipindah ke KL Sentral ya. Jadi kalau contoh kita mau arah Jakarta, tiba di Bandara Kuala Lumpur, bisa ambil bas ataupun ambil kereta laju, turunnya di KL Sentral kereta. Okey, baik. Jadi Kuala Lumpur ini ya dahulunya adalah salah satu tempat banyaknya tambang di kawasan sini ya. Sekarang lebih kurang 2 jam lah, 2 jam lebih ya ke belakang. Jadi kalau di selat ya, kenapa? Karena inilah, karena selat kita yang jadi kita banyak pedagang, kapal-kapal dagang itu banyak pilihan ya, ataupun apa yang kita tawarkan pada mereka ya. Sebagai contoh, mungkin kalau di pelabuhan Pulau Pinang ya, biasanya itu diturunkan kargo, gedung yang atau pembangunan yang warnanya warna merah itu semuanya yang ditinggalkan oleh Belanda. Yang nggak ada warna asli batuan itu ditinggalkan oleh Portugis ya. Kalau warna putih ya, kayak
kemarin kita di Singapura, reka bentuknya itu ya, di kawasan Masjid Sultan. Itu pun ada di kawasan Melaka serta di Pulau Pinang, Georgetown. Nanti waktu kita pulang daripada Thailand, kita akan masuk ke situ. Ya, jadi kita akan lihat sama ya, tetapi cuma Melaka dan Pulau Pinang saja yang mendapat pengiktirafan daripada World UNESCO Heritage Site. Ya, walaupun Singapura ada, mereka pelihara dengan baik, dengan rapi sekali, tetapi mereka tidak dapat kerana kalau kita lihat semalam semuanya sudah dijadikan dijadikan toko, dijadikan hotel ya, disebabkan itu ya, itu resepnya daripada zaman dahulu sehinggalah sekarang. Jadi kalau di Pulau Pinang masih ada lagi yang membuat sepatu daripada mani ya, itu daripada zaman dahulu, dan disebabkan itulah kita mendapat World UNESCO Heritage ya, kerana masih ada living people yang melakukan perkara yang sama apa yang nenek moyang mereka akan lakukan dahulu ya. Jadi kalau mereka jatuh ke tangan Portugis ya. Jadi Portugis dia memerintah selama 150 tahun di Melaka. Kemudian masuk Belanda ya. Bila masuk Belanda 180 tahun. Jadi menjadikan Belanda antara penjajah yang paling lama juga di tanah Melayu ya. Kalau di Indonesia berapa tahun? 350 ya. Jadi di Malaysia ataupun tanah Melayu dia masih juga memegang rekod ya, paling lama 180 tahun. Kemudian masuk Inggris. Tidak masuk Inggris sama, mereka masuk mencari, itulah ya dinamakan sebagai negeri-negeri selat ya. Nanti waktu di Pulau Pinang nanti dan Pulau Jawa ya. Jadi kepada aku ambil semua bagian tanahku di bagian tanah Sumatera, Pulau Sumatera dan sana yang lain-lain semua, biar aku masuk sama. Jadi mereka butuhkan hasil keluar, dia mau masuk ke sana untuk dijadikan peluru dan peralatan perang ya. Okey, baik. Jadi ada yang sudah sarapan ataupun belum ya, nanti kita akan mampir dahulu di rest area ya. Mungkin situ kita akan luangkan waktu lebih kurang 20 minit ya, untuk ya. Jadi itu ya, kalau ke kedai mamak jangan order roti canai saja, bisa coba menu yang lain seperti roti nan ya. Roti nan cheese, di dalamnya ada cheese, bisa tarik ya, 2 km tarik ya. Kalau degil itu bisa tarik antara berdua kan, tarik ya. Itu tose ya. Tose itu hasil daripada nasi ya, nasi yang udah sejuk yang kemarin ya, tapi masih bagus. Kemudian dikisar ya, dikisar halus. Kemudian ada dimasukkan sedikit tepung itu. Kemudian rupanya seperti kalau Bapak Ibu bisa pernah order roti tisu ya. Roti tisu itu yang tinggi itu kan, yang dibuat daripada kelapa ya, namanya chutney ya. Rasanya nanti bisa coba ya, tose ya. Itu biasanya ganti nasi ya, ganas ya. Ganas ya, karena ganti nasi ya. Okey.
Jadi kalau yang mau diet biasanya tak makan nasi, dia ambil thosai itu sebagai makanan, untuk apa, untuk lebih kurus ya. Macam saya sering makan ya, tapi saya tak makan satu ya, kurang-kurang saya 3. Karena dia pun sama juga seperti roti canai, dia bisa tambah telur ataupun bawang ya. Jadi dia banyak variasi. Kalau yang original kayak roti canai itu, yang itu memang yang kosong itu yang memang asli ya.